students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Pada kali ini kita akan membahas statistika untuk SMA. Seri matematika SMA, kupas tuntas statistika bagian pertama. This video is presented by DNA.12 Education. Oke students, seri matematika SMA, kupas tuntas statistika bagian pertama. Oke students, kita akan membahas beberapa soal tentang statistika ya. Video ini akan dibagi dalam beberapa segmen. Nah, dan ini adalah bagian pertamanya. Yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Yuk kita langsung aja ke soal nomor 1. Ya, soal pertama. Carilah median dari data berkelompok pada tabel di samping ini. Yuk kita lihat datanya. Ya, itu dia. Jelas ya. Nah, yang ditanya adalah median atau kuartil 2. Oke. Yuk kita jawab. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menentukan letak median. Oke, yuk lanjut. Ya, kita jumlahkan terlebih dahulu total frekuensinya. Yaitu 4 tambah 8 tambah 14 tambah 35 tambah 27 tambah 9 tambah 3. Sehingga kita peroleh total frekuensi atau N totalnya adalah 100. Jelas ya? Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan tentukan letak mediannya dengan rumus setengah dari N total. Ingat ya, median atau data tengah berarti setengah dari N total. Yaitu setengah kali 100 sama dengan 50. Berarti data tersebut ada di data ke-50 atau posisi ke-50. Nah, bagaimana membaca dari cara menentukan letak ya atau posisi? Itu sangat mudah. Ya, caranya seperti ini. Perhatikan baris pertama 50 sampai 54. Frekuensinya adalah 4 ya, frekuensinya 4. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya sangat mudah. Kalau frekuensinya 4 berarti dia artinya di sini terletak data pertama sampai data keempat. Oke. Lalu kemudian bagaimana dengan baris kedua? Oke, baris kedua di sini ya. Yaitu dengan frekuensi 8. Berarti di sini terletak data ke 5 sampai data ke-12 ya. Kok bisa data ke-5? Ya benar, karena pada data pertama ya, data terakhir adalah data keempat. Berarti untuk baris berikutnya adalah data ke-5 ya. Begitu seterusnya. Nah, sekarang kita lihat data ketiga. Baris ketiga, maaf saya, baris ketiga, yaitu di sini. Betul? Dengan frekuensi 14, maka kita bisa tentukan berarti di sini terletak data ke, betul, data ke-13 ya, data ke-13 sampai data ke-26 ya. Ya, data ke-13 sampai data ke-26. Perhatikan di sini yang terakhir untuk baris kedua adalah data ke-12. Maka untuk baris ketiga harus data ke-13 dilanjutkan. Oke. Nah, sampai data ke-26 ya. Kita bisa juga tentukan dia jumlah datanya 26 dengan cara seperti ini. Kita bisa jumlahkan ini. Ya. 4 ditambah 8 tambah 14 itu adalah 26. Ya, makanya di sini adalah data ke-26. Oke, jelas sampai sini? Oke, lanjut. Untuk baris keempat berarti di sini, oke. Berarti di sini berada pada data ke
Ya, tinggal lanjutkan saja. Berarti di sini data ke 27 sampai data ke 61, ya. Data ke 61. Ya, kenapa data ke 27 di sini? Karena terakhir itu adalah untuk baris ketiga kan terakhir data 26. Berarti di sini akan dilanjutkan menjadi data ke 27. Sampai di sini data ke 61. Kita bisa hitung 61 itu dari sini, ya. Iya. 4 tambah 8 tambah 14 tambah 35 itu 61. Ya, jelas sampai situ? Dan seterusnya sampai di sini, terakhirnya di sini adalah data ke 100, ya, data ke 100. Ya, sampai sini jelas ya? Bagaimana cara menentukan posisi datanya? Oke, yuk kita lanjutkan. Nah, kita udah sepakat tadi bahwa data ke-50 ada di baris keempat. Betul ya, ada di baris keempat. Betul ya? Nah, sekarang kita akan copy baris keempat. Ini dia, dengan kelas 65 sampai 69, frekuensi 35. Oke. Nah, sekarang informasi apa yang kita dapatkan? Yang pertama adalah tepi bawah. Ya, yang kita dapatkan pertama adalah tepi bawah. Yaitu dengan cara interval kirinya dikurangi 0,5. Jadi kita akan dapatkan tepi bawahnya 64,5. Kemudian yang kita dapatkan lagi adalah kelas. Bagaimana menentukan kelas dari suatu interval? Perhatikan cara menentukan kelas. Caranya adalah interval bagian kiri atas kurang bawah, atau interval kanan atas kurang bawah. Jadi interval itu bisa diperoleh dengan cara ya yang ini. Ya, 80 kurang 75 atau 84 kurang 79. Atau bisa saja yang ini 55 kurang 54 atau 59 dikurang 54. Ya, begitu cara menentukan kelas. Ya, jadi harus konsekuen, kiri-kiri kanan-kanan ya. Lanjut. Nah, kita kan mendapatkan kelasnya adalah 5, betul ya? Kelas yang kita dapatkan adalah 5, panjang kelasnya adalah 5. Kemudian apalagi yang kita dapatkan adalah frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif itu adalah akumulasi frekuensi sebelum kelas median, ya. Seperti kita ketahui tadi bahwa kelas mediannya ada di sini, betul? Berarti kumulatifnya adalah 4 tambah 8 tambah 14. Itu kumulatif. Jadi sebelum kelas mediannya yang ini ya. Inilah frekuensi kumulatifnya. Jelas sampai sini? Nah, sehingga kita akan dapatkan frekuensi kumulatifnya adalah 4 tambah 8 tambah 14, yaitu 26. Nah, sedangkan frekuensi kuartil 2-nya atau frekuensi mediannya berada pada baris keempat, frekuensi mediannya adalah 35. Jelas ya? Ya, yuk. Sekarang kita akan menyelesaikan atau mencari kuartil 2 atau mediannya. Ya. Median atau kuartil 2 adalah tepi bawah ditambah setengah N total dikurang frekuensi kumulatif dibagi F median kali kelas interval atau panjang kelas. Ya, sehingga dengan memasukkan data-data yang ada di atas, ya, kuartil 2 sama dengan 64,5 ditambah setengah kali 100 dikurangi 26, ya, frekuensi kumulatif, per 35 frekuensi median dikali kelasnya yaitu 5. Sehingga kita peroleh Q2 adalah 67,93. Ya, jadi jawabannya adalah A. Jelas sampai sini cara menentukan kuartil 2 atau median? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan ke soal kedua. Ya, kita masukkan soal kedua. Perhatikan ini. Pertanyaannya adalah simpangan kuartil dari data 6, 7, 7, 3, 8, 4, 6, 5, 5, 9, 10, 4, 4, 3 adalah berapa? Oke, ini pilihan gandanya. Nah, bagaimana cara menentukan simpangan kuartil? Ini sangat mudah.
Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengurutkan data. Langkah pertama adalah mengurutkan datanya dari yang terkecil sampai ke data yang terbesar. Ya, ini dia urutannya. Perhatikan data urutan sebagai berikut. Iya. Ya, ini datanya sudah diurutkan ya. Nah, perhatikan datanya berurutan ya. Ada 15 data ya, ada 15 data. Jadi kalau kita tentukan di sini ada 15 data. Ya, di sini ada 15 data. Ya. Ada 15 data. Ya, jelas ya, ada 15. Nah, langkah selanjutnya ya, yang kita tentukan pertama kali adalah Q2. Saya ulangi sekali lagi. Dalam menentukan kuartil data tunggal, yang pertama kita tentukan adalah kuartil 2 atau Q2. Nah, kalau kita lihat, karena datanya ini adalah 15 data, betul? Berarti data ini jumlahnya ganjil. Berarti ini data ganjil. Berarti kalau 15 data tengahnya atau Q2-nya berarti ada data ke 8, betul ya? Data ke-8. Sehingga kita temukan Q2 adalah 6. Ulangi, Q2-nya adalah 6. Ya, perhatikan langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan Q2 ya, jangan lupa. Ya. Berarti Q2-nya adalah 6. Nah, bagaimana cara menentukan Q1 dan Q3? Perhatikan, di 6, kuartil 2 ini, ya, kuartil 2, yaitu 6 ini, membagi data ke-15 ini menjadi 2 bagian kecil. Ada yang di sebelah kiri, dan tentunya ada di sebelah kanan. Ya. Data yang sebelah kiri yang saya kelompokkan dalam warna hijau, dari sini kita akan menentukan kuartil pertama. Ya. Di tengah-tengah dari kotak hijau, yaitu adalah 4. Berarti kita dapat simpulkan Q1-nya adalah 4. Demikian juga dengan kotak di sebelah kanan kuartil 2. Perhatikan kotak yang berwarna biru. Ya. Nah, kalau kita lihat dari kotak yang warna biru, kita akan mencari tengah-tengah data dari kotak biru adalah 8. Betul ya? Sehingga kita dapatkan bahwa Q3-nya adalah 8. 8 di sini ya. Oke. Jadi, simpangan kuartil untuk data tunggal adalah setengah, buka kurung, Q3 min Q1. Dengan memasukkan datanya setengah dikali 8 kurang 4. Q3-nya adalah 8. Dan Q1-nya adalah 4. Jelas sampai ya. Q3-nya adalah 8 dan Q1-nya adalah 4. Jelas? Sehingga kita akan dapatkan bahwa simpangan kuartilnya adalah 2. Jadi jawabannya adalah B. Jelas sampai sini cara menentukan simpangan kuartil? Oke. Kita lihat ya contoh soal ketiga. Kita lihat soal ketiga. Soal ketiga. Simpangan kuartil dari data 83, 53 sampai 71 ya. Anda bisa lihat datanya ada di layar. Ya, pertanyaannya masih sekitar simpangan kuartil. Seperti yang saya sebutkan pada awalnya, untuk menentukan kuartil, data wajib berurut. Jadi langkah pertama adalah mengurutkan datanya dari yang terkecil sampai ke data yang terbesar. Nah, sehingga kita dapatkan datanya seperti berikut. Ya, perhatikan datanya sudah berurut ya. Ya, datanya sudah saya urutkan.
Ya. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan Q2. Ingat, setelah kita mengurutkan data, yang kita lakukan adalah mencari Q2. Nah, kalau kita perhatikan, banyaknya data pada soal ini adalah genap, 14 data. Betul ya? Ada 14 data. Betul ya? Ada 14 data ini. Berarti jumlah datanya adalah genap. Ya, ada 14 data. Nah, kalau begitu, kita bisa pastikan kalau dia banyaknya data adalah genap, yaitu dengan banyaknya di sini adalah 14 data, berarti posisi dari Q2 adalah data ke setengah N ditambah setengah N plus 1. Berarti kalau 14 bagi 2 berarti 7. Berarti Q2-nya ada pada data ke-7 dan 8. Itu caranya menentukan letak dari data genap, yaitu setengah N-nya ditambah data ke setengah N plus 1. Jadi kalau ini datanya ada 14, berarti karena dia genap, Q2 berada pada data Q2 berada pada letak data ke-7 dan ke-8. Begitu caranya ya. Jadi separuh dari data ditambah data berikutnya. Ya. Ulangi, datanya ada 14 data. Berarti letak Q2 berada pada data ke-7 dan 8. Paham ya? Kita lihat cara menentukan Q2-nya. Iya. Data ke-7 dan ke-8 ada di 69 dan 69. Nah, karena Q2-nya ada di tengah-tengah, maka kita akan lakukan Q2-nya adalah 69 tambah 69 dibagi 2. Jadi kiri tambah kanan bagi 2. Jadi kita temukan Q2-nya adalah 69. Jelas ya? Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kuartil 2 ini akan membentuk dua bagian kecil dari urutan datanya. Ulangi, kuartil 2 ini akan membentuk dua kelompok kecil dari kelompok besarnya, yaitu data sebelah kiri dan data sebelah kanan. Perhatikan ya, cara menentukan kotak kiri itu wajib dari tanda panah Q2-nya. Bukan dari lingkarannya, tapi dari batas panah. Ya. Nah, kita akan mendapatkan bahwa daerah Q1 itu ada di daerah kotak warna hijau. Nah, kemudian kotak hijau ini akan kita bagi lagi, sehingga kita akan mendapatkan data tengah dari kotak hijau, yaitu 59. Ya. Sehingga Q1-nya adalah 59. Demikian juga kotak kecil yang sebelah kanan. Kelompok kecil yang di sebelah kanan, yaitu yang berwarna biru. Ya, yang kita tarik dari batas panah Q2 ke sebelah kanan ya. Itu yang kotak warna biru. Nah, pada kotak warna biru ini kita akan cari data tengahnya lagi. Ya. Sehingga kita akan dapatkan 75 sebagai Q2. Q3, maaf. 75 sebagai Q3. Nah, sekarang kita sudah menemukan Q1 dan Q3. Sehingga kita akan cari simpangan kuartil untuk data tunggal adalah setengah buka kurung Q3 min Q1. Kita masukkan datanya setengah dari 75 dikurang 59. Sehingga simpangan kuartilnya adalah 8. Ya. Jadi jawabnya C. 8. Jelas sampai sini ya? Yuk, kita lanjut ke soal nomor 4. Ya, ini dia soal nomor 4. Simpangan kuartil dari data pada tabel di bawah ini. Yuk kita lihat tabelnya sebelah kanan. Wow, ternyata tabelnya adalah tabel distribusi ya, dengan kelas interval. Ya. Ditanya adalah simpangan kuartil. Seperti yang saya sebutkan, simpangan kuartil adalah setengah dari Q3 min Q1.
Berarti langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari Q3 dan Q1. Nah, sebelum mencari Q3 dan Q1, yang kita lakukan adalah mencari letak Q3 dan Q1 tersebut. Ya, yuk kita lakukan. Seperti mencari Q2 ya, median. Langkah yang pertama adalah menentukan letak Q1 dan Q3. Berarti diawali dengan menjumlahkan frekuensinya secara total, sehingga kita peroleh frekuensi total atau N totalnya adalah 100, yaitu 2 tambah 4 tambah 25 tambah 47 tambah 17 tambah 5. Jelas ya? Nah, letak kuartil 1 adalah seperempat dari N total. Ini ada sedikit kesalahan, bukan setengah tapi seperempat. Ya. Seperempat dari N total, sehingga kita peroleh letak Q1-nya adalah seperempat kali 100, yaitu 25. Nah, perhatikan di situ. Bagaimana kita menentukan posisi 25 atau data ke-25? Sama seperti soal sebelumnya, cara menentukan data ke-25 yaitu seperti berikut ya, saya ulang sekali lagi. Perhatikan baris pertama ya dengan frekuensi 2 di sini, berarti di sini terletak data pertama sampai data kedua. Ya. Kemudian pada baris kedua yaitu 11 sampai 20 frekuensi 4, berarti di sini data ketiga sampai data ke-6 ya, data ketiga sampai data ke-6 ya. Kita bisa jumlahkan ini kok, tuh datanya 2 tambah 4 jadi 6. Kemudian pada baris ketiga yaitu 21 sampai 30 frekuensi 25, berarti di sini data ke-7 ya. Sampai data ke-31. Jelas sampai sini? Nah, letak Q1 yang kita hitung tadi adalah data ke-25. Betul ya? Berarti benar bahwa letak Q1 itu ada pada kelas 21 sampai 30 ya. Karena data ke-25 itu ada di sini. Jelas ya sampai sini? Jelas sampai sini ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan. Kita akan mengcopy data 21 ke 30 dengan frekuensi 25. Ini dia. Ya. Nah, dari sini kita akan mendapatkan tepi bawahnya, yaitu tepi bawah adalah 21 dikurang 0,5, sehingga kita peroleh 20,5. Jelas? Kita lanjutkan dengan mencari kelas, panjang kelasnya. Panjang kelasnya adalah 11 dikurang 1, yaitu 10, atau 20 kurang 10 juga bisa ya, sebelah kanan. Bebas-bebas aja sebenarnya mencari kelas. Ya, bisa aja ya ini kurang ini ya, atau ini kurang ini juga bisa. 60 kurang 50 ya, juga 10. Jelas ya? Atau sini. Kita lanjutkan. Nah, terus kita akan mencari frekuensi kumulatif sebelum kuartil 1, yaitu 2 tambah 4 ya. Sehingga kita peroleh frekuensi kumulatif kuartil 1 adalah 6 dan frekuensi kuartil 1-nya adalah 25. Oke. Jelas sampai sini? Yuk, kita lanjutkan. Kuartil 1 adalah tepi bawah ditambah seperempat M dikurang F kumulatif dibagi frekuensi kumulatif 1 kali panjang kelas. Ya. Dengan memasukkan data-data yang ada, maka kita akan peroleh 20,5 ditambah seperempat kali 100 dikurang 6 per 25 kali 10. Sehingga kuartil satunya adalah 28,1. Jelas sampai sini ya? Oke, sekarang kita akan mencari Q3. Oke. Nah, letak Q3 adalah 3/4 dari N total, yaitu 3/4 kali 100 berarti data ke-75. Dengan cara yang sama menentukan letak data seperti kuartil 1,
Maka kita akan peroleh data ke-75 itu ada di baris keempat. Jadi kalau kita hitung tadi, di sini lihat data dari data ke-75. Yaitu data 32 sampai data ke-78 ya. Betul ya? Di baris keempat berarti terletak data ke-32 sampai data ke-78 ya. Belakang sini ya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan mengcopy baris keempat ya. Kita akan mengcopy baris keempat ini karena di sini letak dari data ke-75. Ya, ini dia. Yaitu kelas 31 sampai 40, kelas 31 sampai 40 dengan frekuensi 47. Ya. Nah, sekarang kita akan cari tepi bawahnya, yaitu 31 dikurang 0,5, sehingga kita akan mendapatkan tepi bawah 30,5. Ya, kita akan cari frekuensi kumulatif Q3 ya. Perhatikan tabelnya. Nah, itu dia frekuensi kumulatif Q3 ya, yaitu kumulatif frekuensi sebelum kelas ke interval Q3-nya ya. Perhatikan kelas interval Q3 adalah 31 sampai 40 ya, di sini. Betul ya? Berarti frekuensi kumulatifnya adalah 2 tambah 4 tambah 25 ya. 2 tambah 4 tambah 25. Jelas ya sampai situ? Nah, itu dia cara menentukan frekuensi kumulatif dari Q3-nya. Sehingga kita dapatkan bahwa frekuensi kumulatif Q3 adalah 31, sedangkan frekuensi Q3-nya adalah 47. Ya. Nah, Q3 sama dengan tepi bawah ditambah 3/4 dikurang F kumulatif dibagi frekuensi kuartil 3 kali panjang kelas. Nah, dengan memasukkan data-datanya, sehingga kita peroleh Q3 adalah 30,5 ditambah buka kurung 3/4 kali 100 dikurang 31 per 47 dikali panjang kelasnya adalah 10. Sehingga Q3-nya adalah 39,9. Sampai sini ya. Nah, sekarang giliran kita untuk menjawab berapakah simpangan kuartilnya. Nah, simpangan kuartil sama dengan setengah dari Q3 min Q1. Berarti setengah dari 39,9 dikurang 28,1. Sehingga kita peroleh simpangan kuartilnya adalah 5,9. Berarti jawaban terletak pada E. Jelas sampai sini? Yuk kita lihat soal nomor 5. Soal nomor 5. Soal nomor 5. Gambar di bawah ini adalah histogram berat badan 50 siswa. Rata-rata berat badan ada berapa kilo ya. Perhatikan histogramnya. Ya, itu dia histogramnya ya, histogram. Kita akan mencari rata-rata dari data histogram yang ada pada layar Anda. Oke. Yang kita lakukan adalah mengalihkan frekuensi masing-masing kali data tengah masing-masing ya, FI kali XI. XI itu data tengah. Oke. Nah, caranya bagaimana? Yuk kita lihat. Sumbu X menyatakan XI atau data, yaitu berat badan siswa. Sedangkan sumbu Y adalah menunjukkan frekuensi. Lihat ya.
Nah, pada histogram yang ada pada layar, yang Anda perhatikan, sebenarnya datanya sudah menunjukkan XI-nya sudah menjadi data tengah. Ya. Nah, kita cari dulu frekuensi dari histogram masing-masing. Ya. Histogram pertama frekuensinya 5. Histogram kedua frekuensi 17. Histogram ketiga frekuensi 14. Histogram keempat frekuensi 10. Dan histogram kelima frekuensinya 4. Jelas ya? Nah, karena kita lakukan adalah FI kali XI, yaitu frekuensi masing-masing dikali data tengah masing-masing, caranya adalah seperti berikut. Ya, XI-nya 51, frekuensinya adalah 5. Tinggal kita kalikan. Nah, berarti 51 kali 5. Demikian juga histogram kedua, XI-nya 54, frekuensinya 17. Sehingga kalau kita kalikan menjadi 54 kali 17. Ya, dan seterusnya sampai histogram kelima. Ya. Ya. Caranya sama ya, kita kali-kalikan saja. Oke. Nah, dengan mengalihkan frekuensi masing-masing dikali data tengah masing-masing, FI, XI, maka kita akan mendapatkan data seperti berikut. Yaitu dia. Lalu kita jumlahkan, ya. Jumlah FI, XI dari semua histogram adalah 2823. Nah, rumus rata-rata adalah sigma FI XI dibagi sigma FI. Ya. Nah, artinya bagaimana? Dan kita lihat. Nah, sekarang kita lacak dulu sigma FI. FI itu apa? Sigma FI artinya jumlah semua frekuensi dari setiap histogram, yaitu 5 tambah 17 tambah 14 tambah 10 tambah 4. Ya. Sehingga kita akan peroleh hasilnya adalah 50. Nah, rata-rata sama dengan 2823 dibagi 50. Lihat ya. (2823) dibagi 50. Jelas? Sehingga kita peroleh rata-ratanya adalah 56,46. Ya, jawabannya adalah 56,46. Nah, sampai sini ya, sangat mudah ya cara mencari rata-rata. Ya, kita lihat soal ke-6. Soal ke-6. Modus dari data pada distribusi frekuensi di samping adalah, ya, kita lihat dulu tabelnya. Nah, itu dia tabelnya. Ulangi. Ya. Sekarang adalah mencari modus. Modus adalah data yang paling sering muncul. Modus adalah data yang paling sering muncul. Coba kamu perhatikan, pada baris keberapakah data frekuensi tertinggi? Betul, frekuensi tertinggi ada pada 14. Nah, disinilah letak frekuensinya. Lihat sampai sini. Modus adalah data yang paling sering muncul. Dan kita lanjutkan. Ya, sesuai dengan yang kita selidiki, ya, kita memperoleh bahwa frekuensinya tertinggi ada pada kelas 150 sampai 154 dengan frekuensinya 14. Kita akan copy. Nah, ini dia 150 sampai 154 dengan frekuensi 14 sebagai frekuensi tertinggi.
Nah, dari sini kita akan dapatkan bahwa tepi bawahnya adalah 150 dikurang 0,5 sama dengan 149,5. Nah, modus mempunyai rumus tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali panjang kelasnya. Apa itu D1? D1 difference berarti selisih. Yuk kita lihat tabelnya. D1 itu ada di mana? Ya. D1 artinya selisih frekuensi tertinggi dikurang frekuensi sebelumnya. Ya. Berarti ada di sini. Yaitu 14 dikurang 10 sama dengan 4. Sedangkan D2 atau difference kedua adalah selisih frekuensi tertinggi dengan setelahnya. Ya. Yaitu 14 dikurang 8 sama dengan 6. Jelas sampai sini? Perhatikan, ini adalah D1, 14 kurang 10. Nah, sedangkan ini adalah D2, 14 kurang 8. Jelas sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan menginput semua data-data yang sudah kita peroleh. Ya. Namun sebelumnya kita lacak dulu kelasnya berapa ya, panjang kelasnya. Ya, panjang kelasnya adalah 5. Kita lacak dulu dari mana panjang kelas. Nah, itu dia. Ya. Panjang kelas ya. Kelas kiri, selisih interval kiri atas bawah atau selisih interval kanan atas bawah. Itu cara menentukan kelas. Jadi 140 dikurang 135 atau 144 dikurang 139. Jadi cara menentukan panjang kelas adalah interval kiri atas bawah ya dikurangkan atau interval kanan atas bawah dikurangkan ya. Itu cara menentukan kelas. Oke, jadi kita lanjutkan. Modus sama dengan 149,5 ditambah 4 per 4 tambah 6 dikali 5 ya. Oke ya, itu modusnya. Sehingga modus sama dengan 151,5. Ulangi. Modus adalah 149,5 ditambah 4 per 4 tambah 6 tutup kurung kali 5. Sehingga modusnya adalah 151,5. Jadi jawabannya adalah C. Jelas sampai sini cara menentukan modus dari suatu kelas interval atau distribusi frekuensi. Jelas ya. Nah, untuk video-video berikutnya kamu bisa saksikan atau tonton video-video saya pada statistik selanjutnya. Oke, selamat belajar.